Semua orang mengira ia hanya tukang becak miskin yang pantas direndahkan. Tak ada yang tahu, setiap kayuhan yang ia lakukan adalah bagian dari misi mematikan. Hingga satu malam, topeng itu terlepas, dan dunia yang menghina dirinya runtuh seketika. Pagi di pinggiran kota selalu datang tanpa banyak janji. Udara masih menyimpan sisa dingin malam, bercampur bau tanah lembab dan asap tipis dari dapur-dapur kecil yang mulai menyala. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati dua orang berpapasan, Surya mendorong pintu rumah petaknya yang reyot. Engselnya berdecit pelan, seolah ikut menguap bersama fajar. Rumah itu berdinding papan, atap sengnya sudah berkarat, dan lantainya dingin karena hanya beralas semen kasar. Namun disitulah Surya menjalani hidupnya, tenang dan sederhana, seolah dunia luar tak pernah benar-benar menuntut lebih darinya. Ia membasuh wajah dengan air dari ember plastik, lalu mengenakan kemeja lusuh yang warnanya telah pudar oleh matahari dan waktu. Di sudut ruangan, sebuah cermin kecil memantulkan bayangan wajahnya, pria parubaya dengan garis-garis halus di dahi dan mata yang tampak selalu waspada, meski tubuhnya terlihat lelah. Surya menatap bayangan itu sejenak, bukan dengan keluhan, melainkan dengan ketenangan yang aneh, seolah ia telah berdamai dengan hari-hari yang akan dilaluinya. Setelah meneguk teh hangat dan sepotong singkong rebus, ia melangkah keluar, menuntun becaknya yang sudah setia menunggu di tepi gang. Becak itu bukan becak baru. Catnya mengelupas, joknya sedikit sobek, dan rangkanya berderit setiap kali roda berputar. Namun Surya merawatnya dengan teliti. Ia mengelap setang, memeriksa rem, lalu mendorongnya menuju jalan utama. Matahari perlahan naik, menyinari jalanan berlubang yang dipenuhi genangan sisa hujan semalam. Surya mulai mengayuh. Setiap kayuhan terasa berat, bukan hanya karena jalan yang tak ramah, tetapi juga karena beban hidup yang tak pernah benar-benar ringan. Namun wajahnya tetap datar, napasnya teratur, seolah ia telah mengatur ritme hidupnya dengan disiplin yang tak terlihat. Di perempatan pertama, seorang ibu tua menghentikannya. Surya menurunkan becak, membantu ibu itu naik dengan hati-hati, lalu mengayuh pelan agar tidak membuat penumpangnya terkejut. Ia jarang berbicara, kecuali jika perlu. Namun dari caranya menyesuaikan kecepatan, memilih jalan yang lebih rata meski memutar, terlihat empati yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Sesampainya di tujuan, Surya menerima bayaran dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Tak ada tawar-menawar, tak ada keluhan. Ia kembali mengayuh, menyatu dengan arus kota yang mulai sibuk. Warga sekitar mengenalnya sebagai tukang becak yang pendiam dan jujur. Anak-anak menyapanya dengan lambaian tangan, pedagang kaki lima mengangguk hormat setiap kali ia lewat. Surya selalu tepat waktu, selalu berada di tempat yang sama setiap pagi, seolah keberadaannya adalah bagian dari rutinitas kota. Kadang ia membantu mendorong motor mogok, kadang menunggu penumpang tanpa mengeluh meski matahari semakin terik. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuat orang merasa aman, meski tak ada yang benar-benar tahu dari mana ketenangan itu berasal. Menjelang siang, keringat membasahi punggungnya. Kaos dalamnya lengket, tangan kasarnya menggenggam setang dengan mantap. Jalanan semakin bising, klakson bersahutan, suara pedagang memanggil pembeli, dan teriakan anak-anak yang berlarian. Surya mengayuh di antara semua itu dengan fokus yang nyaris terasa berlebihan. Matanya sesekali memperhatikan sekitar, bukan dengan curiga, melainkan dengan ketelitian yang tenang. Ia hafal sudut-sudut kota kecil ini, warung yang baru buka, toko yang tutup lebih awal, wajah-wajah yang sering berlalu. Semua tersimpan rapi dalam ingatannya. Sore datang perlahan. Bayangan gedung memanjang di aspal, dan Surya menepi untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di bangku becak, meneguk air dari botol plastik, lalu memandang langit yang mulai berubah warna. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Hanya rasa lelah yang diterima sebagai bagian dari hari. Saat matahari tenggelam, Surya mendorong becaknya pulang, kembali ke gang sempit yang sama. Malam di rumah petak itu sunyi. Lampu bohlam redup menerangi ruangan kecil. Surya duduk di kursi kayu, mengeluarkan sebuah buku catatan tipis dari laci. Sampulnya polos, tanpa tulisan. Ia membuka halaman demi halaman, menulis sesuatu dengan rapi dan singkat. Tak ada yang tahu apa isi catatan itu. Setelah selesai, ia menutup buku, menyimpannya kembali, lalu berdiri di depan pintu. Surya menatap langit malam. Bintang-bintang tampak redup, tertutup cahaya kota. Ia menghela napas pelan, bukan karena lelah semata, melainkan seolah memikul tanggung jawab yang tak bisa dibagi dengan siapapun. Dalam keheningan itu, ia berdiri tegak, matanya mantap, seakan menunggu waktu yang tepat untuk sesuatu yang belum boleh terucap. Malam menelan langkahnya,
dan kota kembali bernafas tanpa mengetahui rahasia yang berdiam di balik kayuhan seorang tukang becak sederhana. Dan keesokan paginya, Surya kembali terbangun sebelum fajar, seolah tak pernah benar-benar beristirahat dari ritme hidup yang telah ia pilih. Udara masih dingin ketika ia membuka pintu rumah petaknya. Rutinitas yang sama terulang, membasuh wajah, meneguk teh hangat, lalu menuntun becak keluar gang sempit. Namun pagi itu, tanpa ia sadari, takdir sedang menunggu di sebuah persimpangan kecil yang sering ia lewati. Matahari belum sepenuhnya naik saat Surya mengayuh menuju jalan utama. Kota baru saja menggeliat, suara mesin motor bercampur dengan langkah kaki orang-orang yang berangkat bekerja. Di dekat pasar, seorang pria tergesa-gesa menghentikannya dan meminta diantar ke kantor polisi sektor kota. Surya mengangguk singkat, membantu penumpang itu naik, lalu mulai mengayuh dengan kecepatan stabil. Jalanan pagi itu cukup padat, namun Surya tetap tenang, memilih jalur yang lebih aman meski sedikit memutar. Sesampainya di depan kantor polisi, Surya menurunkan penumpangnya. Saat itulah ia pertama kali melihat Alia. Seorang polwan muda berdiri di halaman, mengenakan seragam rapi dengan rambut terikat sederhana. Wajahnya tegas, namun sorot matanya hangat ketika berbicara dengan warga yang datang melapor. Surya tak berniat memperhatikan lama-lama, namun entah mengapa pandangannya tertahan sejenak. Ada sesuatu dari cara Alia berdiri, dari sikapnya yang sigap namun tidak kasar, yang terasa berbeda. Alia menghampiri penumpang Surya, menanyakan keperluannya dengan suara tenang. Setelah urusan selesai, pandangan Alia beralih pada Surya. Ia tersenyum kecil, sebuah senyum sopan yang biasa diberikan pada siapa saja, namun bagi Surya terasa cukup untuk membuatnya mengangguk hormat. Tak ada percakapan panjang. Alia hanya mengucapkan terima kasih karena telah membantu warga, sementara Surya menjawab singkat lalu pamit. Interaksi itu sederhana, nyaris tak berarti, namun meninggalkan kesan yang tak mudah dijelaskan. Hari-hari berikutnya, tanpa direncanakan, pertemuan-pertemuan kecil mulai terjadi. Kadang Surya mengantar penumpang ke kantor polisi, kadang ia hanya lewat di depan gerbang saat Alia sedang berjaga. Mereka saling menyapa dengan anggukan atau senyum singkat. Tak ada janji, tak ada kesengajaan, hanya kebetulan yang berulang. Namun dari sudut pandang Alia, tukang becak itu mulai terasa berbeda dari yang lain. Alia memperhatikan bagaimana Surya selalu datang di jam yang hampir sama, bagaimana becaknya berhenti dengan rapi di pinggir jalan, dan bagaimana ia tak pernah bersuara keras atau mengeluh. Saat warga lanjut usia atau ibu membawa anak kecil naik becaknya, Surya selalu turun membantu, memastikan mereka duduk nyaman sebelum mengayuh. Semua itu tampak sepele. Namun bagi Alia yang terbiasa membaca bahasa tubuh orang, ada disiplin dan ketenangan yang tak biasa. Suatu siang, Alia keluar kantor dengan wajah lelah setelah jam kerja panjang. Ia melihat Surya sedang duduk di becaknya, menunggu penumpang di bawah pohon. Tanpa banyak pikir, Alia menghampiri dan meminta diantar ke warung makan di ujung jalan. Sepanjang perjalanan, Surya mengayuh tanpa banyak bicara. Alia sempat mencoba membuka percakapan ringan, menanyakan kabar atau cuaca, dan Surya menjawab singkat namun sopan. Tidak kaku, tidak berlebihan. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Alia merasa tenang. Dari atas becak, Alia memandangi punggung Surya yang sedikit membungkuk, otot-ototnya bergerak teratur setiap kali mengayuh. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan, seolah ia berada di tempat yang tepat meski hanya dalam perjalanan singkat. Ketika sampai di tujuan, Alia membayar dan kembali mengucapkan terima kasih. Surya mengangguk, lalu berlalu tanpa menoleh. Sejak hari itu, Alia mulai lebih memperhatikan keberadaan Surya. Ia tak tahu banyak tentang pria itu, hanya seorang tukang becak, tinggal di pinggiran kota, pendiam. Namun entah mengapa, setiap kali melihat Surya mengayuh di tengah hiruk-pikuk kota, Alia merasa ada ketenangan yang langka. Tidak ada romantisme berlebihan, tidak ada perasaan yang menggebu. Hanya rasa penasaran yang hangat, seperti benih kecil yang baru saja tertanam. Bagi Surya sendiri, Alia hanyalah bagian dari keseharian kota yang ia lalui. Namun ia tak menampik bahwa kehadiran polwan muda itu membawa warna berbeda dalam rutinitasnya. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, mengayuh becak, membantu penumpang, dan mencatat sesuatu di malam hari. Hanya saja, kini ada satu wajah yang sesekali terlintas di benaknya ketika ia melintasi persimpangan tempat mereka pertama kali bertemu. Pertemuan-pertemuan sederhana itu terus berulang, tanpa janji dan tanpa rencana, seolah kota dengan caranya sendiri sedang mempertemukan dua dunia yang berbeda. Di antara suara klakson dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, benih cerita mulai tumbuh pelan, tenang, dan nyaris tak terasa, menunggu waktu untuk berkembang lebih jauh.
Benih cerita itu tumbuh pelan, tenang, dan nyaris tak terasa, menunggu waktu untuk berkembang lebih jauh. Hingga suatu malam Alia membawanya pulang dalam bentuk cerita ringan yang tanpa sadar ia simpan terlalu lama di kepalanya. Rumah keluarga Alia berdiri megah di kawasan elit kota, jauh dari gang sempit tempat Surya menutup hari-harinya. Gerbang besi tinggi terbuka otomatis saat mobil Alia masuk, disambut taman rapi dengan lampu-lampu kecil yang menyala temaram. Di dalam rumah, lantai marmer berkilau dan aroma wangi ruangan menyambut langkahnya, seolah dunia di luar sana tak pernah benar-benar ada. Alia melepas sepatu dinasnya, lalu melangkah ke ruang makan. Ayahnya, Hadi, duduk membaca berita bisnis di tablet, sementara ibunya sibuk mengatur hidangan makan malam. Hadi adalah pria dengan sikap tegas dan sorot mata penuh perhitungan. Ia membangun usahanya dari bawah, namun kesuksesan membuatnya percaya bahwa dunia hanya bergerak bagi mereka yang berada di puncak. Status, jabatan, dan harta baginya bukan sekadar pencapaian, melainkan ukuran nilai seseorang. Di meja makan, obrolan mengalir ringan. Alia bercerita tentang pekerjaannya, tentang warga yang ia bantu, tentang hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Tanpa sadar, nama Surya terselip di antara cerita itu, seorang tukang becak yang sering mengantarnya, yang selalu tepat waktu, yang pendiam namun sopan. Alia menyebutnya sambil tersenyum kecil, seolah sedang menceritakan hal sepele. Namun Hadi mengangkat alisnya. "Tukang becak?" tanyanya singkat. Nada suaranya datar namun syarat makna. Alia mengangguk, menjelaskan dengan santai, tak menyadari perubahan halus di wajah ayahnya. Bagi Hadi, profesi adalah cermin masa depan. Ia tak berkata banyak malam itu, hanya mengangguk dan kembali pada makanannya. Namun dalam benaknya, sebuah penilaian telah terbentuk. Sementara itu, di sisi lain kota, Surya menutup harinya di rumah petak yang sama. Ia duduk di kursi kayu, menyalakan lampu bohlam redup, dan membuka buku catatan tipisnya. Di luar, suara tetangga bercampur dengan bunyi televisi tua. Hidupnya berjalan tanpa kemewahan, tanpa kemudahan. Namun ada keteraturan yang ia jaga dengan ketat. Setiap pagi bangun di jam yang sama, setiap malam menulis dengan rapi. Dunia Surya sederhana, namun penuh kendali. Hari-hari berlalu, dan perbedaan dua dunia itu semakin terasa bagi Alia. Di pagi hari, ia berdiri tegap di kantor polisi dengan seragam rapi, dikelilingi rekan-rekan yang profesional. Di sore hari, ia naik becak Surya, melewati jalan berlubang dan deretan warung kecil. Dua suasana yang kontras, namun justru membuat Alia merasa hidupnya lebih nyata. Di atas becak itu, ia bisa melepas beban, berbicara tentang hal-hal kecil, atau sekadar dia menikmati angin sore. Alia mulai menyadari bahwa Surya tak pernah bertanya berlebihan. Ia tak pernah ingin tahu tentang keluarganya yang kaya, tentang mobil atau rumah besar. Surya memperlakukannya seperti manusia biasa, bukan anak pengusaha sukses, bukan polwan berpangkat. Hal itu terasa menyegarkan. Di tengah dunia yang sering menilai dari apa yang terlihat, Surya seolah melihat Alia apa adanya. Di rumah, Alia hidup dalam kenyamanan yang tak pernah kurang. Makan malam selalu tersedia, keamanan terjamin, masa depan dirancang dengan matang. Namun di sela semua itu, pikirannya sering melayang pada sosok Surya yang mengayuh becak di bawah terik matahari. Ia mulai membandingkan tanpa sengaja, bukan untuk merendahkan salah satu, melainkan untuk memahami. Mengapa seseorang yang hidup serba terbatas bisa tampak lebih tenang daripada banyak orang yang memiliki segalanya? Hadi, ayah Alia, semakin sering menyinggung soal masa depan putrinya. Ia berbicara tentang pasangan yang sepadan, tentang lingkungan yang harus dijaga. Alia mendengarkan dengan sopan, namun hatinya mulai merasa berat. Ia belum ingin berdebat, belum ingin menjelaskan. Baginya, semua ini masih terlalu awal untuk disebut apa-apa. Surya, di sisi lain, tetap mengayuh becaknya dengan ritme yang sama. Ia melihat kota dari bawah, dari dekat, tanpa jarak. Ia tahu betul bagaimana perbedaan hidup bisa memisahkan manusia, namun ia juga tahu bahwa perbedaan itu tak selalu harus menjadi tembok. Saat Alia naik becaknya, ia tetap menjaga jarak, tetap sederhana. Ia tak pernah berharap lebih, namun tak bisa menutup mata bahwa kehadiran Alia membawa kehangatan kecil dalam hidupnya. Suatu malam, Alia berdiri di balkon rumahnya, memandangi lampu kota yang berkelip dari kejauhan. Di bawah sana, entah di sudut mana, Surya mungkin baru saja menutup harinya. Alia menyadari sesuatu yang pelan namun pasti, perasaannya pada Surya bukan lagi sekadar simpati pada seorang tukang becak yang baik hati. Ada rasa ingin mengenal lebih jauh, rasa ingin memahami dunia yang berbeda itu, dan mungkin, tanpa ia sadari,
Rasa itu akan menguji batas-batas yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Dan sejak malam di balkon itu, Alia mulai menyadari bahwa kedekatannya dengan Surya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa ia sebut sekadar kebetulan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun ada getaran halus yang berbeda. Setiap kali Alia melihat becak Surya berhenti di depan kantor polisi atau di sudut jalan yang sama, hatinya terasa lebih ringan. Ia mulai menunggu tanpa sadar, berharap melihat sosok pria pendiam itu lebih sering dari sebelumnya. Hubungan mereka tumbuh secara alami, tanpa janji dan tanpa kata-kata besar. Kadang Alia meminta diantar pulang setelah dinas malam, kadang hanya sekadar berbincang singkat di bawah pohon ketika Surya sedang beristirahat. Percakapan mereka sederhana, tentang cuaca, tentang jalan yang rusak, tentang kota yang semakin ramai. Namun di balik kesederhanaan itu, Alia merasa didengar. Surya selalu menatap dengan penuh perhatian, mengangguk di waktu yang tepat, dan tak pernah memotong pembicaraan. Ada rasa dihargai yang jarang ia temukan, bahkan di lingkungan kerjanya sendiri. Namun, di dunia Alia yang lain, bisik-bisik mulai terdengar. Rekan-rekan di kantor bertanya dengan nada bercanda, tetangga di lingkungan rumahnya mulai melontarkan komentar halus. Katanya sering naik becak, ya? Atau, poluan cantik kok betah diantar tukang becak. Alia hanya tersenyum dan menganggapnya gurauan. Ia belum ingin memberi makna lebih, apalagi membela sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Di rumah, Hadi mulai memperhatikan perubahan kecil pada putrinya. Alia lebih sering tersenyum sendiri, lebih tenang, namun juga lebih sering melamun. Nama Surya sesekali muncul lagi dalam cerita-cerita kecil Alia, dan kali ini Hadi tak lagi sekadar mengangkat alis. Ia mulai bertanya lebih jauh, siapa pria itu, dari mana asalnya, apa pekerjaannya. Alia menjawab seadanya, menyebut Surya hanya sebagai tukang becak yang baik dan jujur. Bagi Hadi, jawaban itu cukup untuk menimbulkan penilaian. Dalam benaknya, tukang becak tetaplah tukang becak, bagian dari dunia bawah yang tak pernah ia rencanakan untuk masa depan putrinya. Ia mulai meremehkan tanpa terang-terangan, menyelipkan komentar tentang pentingnya pergaulan yang sepadan dan masa depan yang pantas. Alia mendengarnya, merasakan tekanan yang belum pernah sekuat ini, namun memilih diam. Ia belum siap melawan, namun juga tak ingin melepaskan sesuatu yang mulai ia jaga di hatinya. Sementara itu, Surya merasakan perubahan suasana, meski tak ada yang mengatakannya langsung. Tatapan orang-orang menjadi sedikit berbeda, senyum yang dulu ramah kini terasa singkat. Ia mendengar bisik-bisik di pinggir jalan, merasakan jarak yang mulai terbentuk. Namun Surya tetap seperti biasa, mengayuh becak, membantu penumpang, dan menundukkan kepala ketika perlu. Ia memilih diam, seolah hinaan yang tak terucap itu hanyalah angin lalu. Namun di balik sikapnya yang tenang, Surya semakin sering mengamati lingkungan. Ia memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, mencatat waktu, arah, dan kebiasaan tertentu. Setiap malam, di rumah petaknya yang sunyi, ia membuka buku catatan dan menulis lebih lama dari biasanya. Tangannya bergerak cepat namun rapi, seolah setiap detail memiliki arti penting. Tak ada yang tahu apa yang ia tulis, namun ekspresinya menunjukkan keseriusan yang tak biasa bagi seorang tukang becak. Alia, yang sesekali melihat Surya melamun atau memperhatikan sekitar dengan tatapan tajam, mulai merasa ada sisi lain dari pria itu yang belum ia kenal. Bukan rasa takut, melainkan rasa penasaran yang semakin dalam. Surya terasa semakin aneh tapi menenangkan, seperti seseorang yang menyimpan dunia sendiri di balik kesederhanaannya. Suatu sore, saat Alia duduk di becak Surya dan menikmati angin senja, ia merasakan keheningan yang berbeda. Kota ramai seperti biasa, namun di antara suara klakson dan langkah kaki, ada jarak yang terasa dekat. Alia menatap jalan di depan, lalu perlahan menyadari bahwa benih perasaan itu telah tumbuh lebih kuat dari yang ia duga. Bukan sekadar simpati, bukan pula rasa kasihan. Ada ketertarikan yang tulus, meski dunia di sekitar mereka mulai memberi isyarat bahwa kedekatan ini tak akan berjalan tanpa ujian. Di bawah langit yang mulai menggelap, Surya terus mengayuh becaknya dengan wajah tenang, sementara Alia duduk di belakangnya dengan hati yang semakin penuh tanya. Tanpa mereka sadari, benih cinta itu tumbuh bersamaan dengan bisikan-bisikan merendahkan yang perlahan mengintai, menunggu waktu untuk berubah menjadi ujian yang lebih nyata. Dan di balik semua itu, Surya menjalani hari-harinya dengan kewaspadaan yang kian terasa. Pagi datang seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih terukur. Ia mengayuh becak menyusuri pinggiran kota dengan mata yang tak sekadar melihat jalan berlubang, melainkan membaca kebiasaan, mengenali pola, dan menyimpan detail-detail kecil yang luput dari perhatian orang lain. Surya berhenti di sudut-sudut tertentu, bukan karena menunggu penumpang semata,
melainkan karena dari sanalah ia bisa mengamati warung kopi yang selalu ramai menjelang siang, gudang tua yang pintunya hanya terbuka pada jam-jam tertentu, motor-motor tanpa plat yang datang dan pergi terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Semua itu ia simpan dalam ingatan, lalu dituangkan ke dalam catatan tipis yang selalu ia bawa pulang. Becaknya menjadi alat mobilitas yang sempurna. Ia bisa berpindah tanpa dicurigai, hadir di mana saja, dan mendengar banyak hal tanpa harus bertanya. Di sela-sela mengayuh, Surya kerap mengantar penumpang yang tak banyak bicara, pria-pria dengan tatapan kosong dan tangan yang selalu gelisah. Ia tak menilai, tak memancing percakapan. Ia hanya mendengar potongan kalimat, nama tempat, atau waktu yang disebut sambil lalu. Semua terasa sepele, namun baginya, sepotong informasi kecil bisa menjadi penghubung penting. Setiap kayuhan adalah langkah maju dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah. Malam hari, di rumah petaknya yang sunyi, Surya duduk lebih lama dari biasanya. Ia membuka catatan, menandai halaman tertentu, lalu menyatukan potongan-potongan informasi seperti menyusun peta tak kasat mata. Wajahnya serius, namun tenang. Tidak ada kegelisahan berlebihan, hanya kesabaran yang lahir dari pengalaman panjang. Ia tahu, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Karena itu, ia memilih berjalan pelan, menyatu dengan kehidupan sederhana yang melindunginya. Sementara itu, tekanan di dunia Alia semakin terasa. Di rumah, Hadi mulai lebih sering mengajaknya bicara tentang masa depan. Ia menyebut nama-nama pria dari kalangan layak, menyinggung koneksi dan peluang yang bisa terbuka jika Alia memilih pasangan yang tepat. Nada bicaranya tetap tenang, namun syarat tuntutan. Alia mendengarkan dengan hati bergejolak. Ia menghormati ayahnya, memahami harapannya, namun setiap kali wajah Surya terlintas di benaknya, dadanya terasa sesak. Alia merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia adalah putri yang dibesarkan dengan segala fasilitas, diajarkan untuk menjaga nama baik keluarga. Di sisi lain, ia adalah seorang wanita yang mulai belajar mendengarkan hatinya sendiri. Setiap kali ia naik becak Surya, melihat cara pria itu mengayuh dengan penuh tanggung jawab, Alia merasa ada nilai yang tak bisa diukur dengan harta atau jabatan. Namun bisik-bisik di sekelilingnya semakin jelas. Ibunya mulai bertanya dengan nada khawatir. Tetangga melontarkan komentar halus yang terasa tajam. Alia mulai menjaga jarak di depan umum, bukan karena rasa malu, melainkan karena ia belum siap menghadapi konsekuensi dari perasaannya sendiri. Sikap itu tak luput dari perhatian Surya. Ia merasakannya dalam keheningan yang lebih panjang, dalam jarak yang sedikit melebar. Surya tak pernah bertanya, tak pernah menuntut. Ia tahu posisinya, dan ia tahu bahwa apa yang ia jalani saat ini memiliki batas. Namun di balik sikap pasrahnya, ia semakin berhati-hati. Lingkungan pinggiran kota mulai terasa bergerak lebih cepat, seolah sesuatu tengah mendekati titik penting. Ia melihat wajah-wajah baru, mendengar suara-suara yang lebih waspada. Catatannya bertambah tebal, dan waktunya di malam hari semakin panjang. Suatu sore, saat Alia duduk di becaknya, Surya merasakan tatapan yang lebih lama dari biasanya. Alia tampak ingin bicara, namun ragu. Mereka menempuh jalan dalam diam, hanya suara roda becak yang menyentuh aspal. Dalam keheningan itu, dua beban bertemu, beban misi yang tak bisa diungkap dan beban perasaan yang tak bisa diabaikan. Di balik kayuhan becak yang tampak biasa, Surya membawa rahasia besar yang perlahan mendekati waktunya. Dan di balik seragam rapi dan rumah megah, Alia membawa hati yang mulai berani bertanya pada dirinya sendiri. Apakah bakti selalu harus mengorbankan rasa yang tumbuh dengan tulus? Kota terus bergerak. Tak peduli pada dilema dua insan yang berjalan di jalur berbeda namun semakin dekat pada persimpangan yang menentukan. Hingga suatu hari, Alia mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan keberanian yang bercampur keraguan, ia mengundang Surya datang ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarga. Undangan itu sederhana, diucapkan pelan di atas becak saat senja turun, namun maknanya terasa berat. Surya terdiam sejenak sebelum mengangguk. Seolah telah menimbang konsekuensi dari langkah kecil yang sebenarnya besar. Malam itu, Surya berdiri di depan gerbang rumah Alia. Gerbang besi tinggi, lampu taman menyala terang, dan halaman luas terhampar rapi, pemandangan yang jauh dari kesehariannya. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, meski warnanya sudah pudar dan bahannya tak lagi baru. Tangan kasarnya sedikit berkeringat saat ia melangkah masuk, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar betul jarak dunia yang akan ia masuki. Alia menyambutnya dengan senyum gugup. Ia berusaha terlihat tenang, namun matanya menyimpan kekhawatiran. Surya membalas dengan anggukan sopan, menjaga sikapnya tetap rendah. Di ruang makan,
Meja panjang berlapis taplak mahal telah tertata. Hidangan tersaji rapi, aroma masakan memenuhi ruangan. Hadi duduk di ujung meja, mengenakan pakaian rapi, sorot matanya tajam namun terkendali. Perkenalan berlangsung singkat. Surya menyebut namanya dengan suara tenang, menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Hadi mengangguk singkat, tanpa senyum. Makan malam pun dimulai, dan sejak saat itu, suasana berubah perlahan. Hadi membuka percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar sopan, namun mengandung penilaian. "Kerjanya apa, Mas Surya?" tanyanya, meski Alia telah menceritakan sebelumnya. Surya menjawab jujur, menyebut dirinya tukang becak. Sendok Hadi berhenti sejenak. Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan dengan pertanyaan lain, tentang penghasilan, tentang rencana hidup, tentang masa depan. Setiap pertanyaan seperti lapisan tipis yang mengikis harga diri. Beberapa kali, komentar diselipkan dengan nada merendahkan, membandingkan hidup Surya dengan standar yang Hadi anggap pantas untuk putrinya. "Pekerjaan seperti itu capek, ya," ucap Hadi sambil tersenyum kecil. Sulit rasanya membayangkan masa depan yang stabil. Kata-katanya ringan, namun tajam. Surya mendengarkan, menunduk, menjawab seperlunya. Ia menahan diri, menahan napas, menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa malu. Alia duduk membeku. Setiap kata ayahnya terasa seperti tamparan, bukan hanya untuk Surya, tetapi juga untuk dirinya. Ia ingin membela, ingin berkata bahwa nilai manusia tak ditentukan oleh pekerjaan. Namun lidahnya keluh. Ia terjebak antara bakti dan rasa yang telah tumbuh terlalu dalam. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha tersenyum, berharap suasana tak semakin memburuk. Ibunya sesekali mencoba mencairkan suasana, namun Hadi terus melanjutkan, kini lebih terang-terangan. Ia berbicara tentang pergaulan, tentang kelas, tentang bagaimana Alia seharusnya memilih pasangan yang bisa mengimbangi. Surya mendengarnya seperti mendengar hujan jatuh, satu persatu, tak bisa dihentikan. Namun sikapnya tetap sama, tenang, sopan, dan diam. Di dalam dirinya, ada gelombang yang bergerak. Bukan kemarahan, melainkan kesadaran akan posisi yang ia mainkan. Ia tahu, satu kata saja bisa mengubah segalanya. Namun ia memilih menelan hinaan itu, seperti menelan pahit yang sudah lama ia kenal. Misi yang ia jalani menuntutnya untuk tetap berada di balik topeng sederhana ini. Makan malam berakhir dengan keheningan canggung. Surya berpamitan dengan sopan, mengucapkan terima kasih atas hidangan. Hadi mengangguk tanpa berdiri. Alia mengantar Surya sampai depan pintu. Di bawah cahaya lampu taman, Alia akhirnya menatap Surya dengan mata basah. "Maaf," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Surya tersenyum tipis, senyum yang penuh pengertian. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Tak ada keluhan, tak ada pembelaan. Ia melangkah pergi, punggungnya terlihat tegap meski beban yang ia pikul terasa berat. Malam itu, Alia berdiri lama di ambang pintu, merasakan perih yang tak bisa ia jelaskan. Ia baru saja menyaksikan bagaimana seseorang yang ia hargai dipermalukan di hadapannya, dan ia tak mampu berbuat banyak. Di kejauhan, Surya berjalan menyusuri jalan yang gelap, kembali ke dunia sederhananya, dengan harga diri yang terluka namun rahasia yang tetap terkunci rapat. Surya melangkah menyusuri jalan gelap malam itu, dan justru di sanalah semuanya bergerak menuju titik yang tak bisa lagi dihindari. Kota yang biasanya ia kenal tenang mendadak terasa berbeda. Udara lebih berat, langkah orang-orang lebih cepat, dan sorot mata yang ia tangkap dari kejauhan tak lagi sekadar acuh. Ada sesuatu yang berubah, dan Surya merasakannya dengan insting yang telah terasah oleh waktu. Hari-hari berikutnya, Surya mengayu becaknya dengan kewaspadaan berlipat. Pola yang selama ini rapi mulai retak. Motor-motor tanpa plat kini berhenti lebih lama. Percakapan di warung kopi terpotong saat ia mendekat, dan pintu gudang tua yang biasanya terbuka pada jam tertentu kini tertutup rapat. Jaringan itu mulai curiga. Ada mata yang mengamati, ada telinga yang siaga. Catatan Surya bertambah. Namun langkahnya kini harus lebih hati-hati. Malam itu, hujan turun tipis. Surya menerima penumpang terakhir, seorang pria yang tak menyebut tujuan dengan jelas. Suaranya rendah, kalimatnya pendek. Surya mengayuh, memilih jalan memutar. Dari pantulan lampu jalan di genangan air, ia melihat bayangan motor mengikuti dari belakang. 1, lalu 2. Nafasnya tetap teratur, namun pikirannya bergerak cepat. Ini bukan kebetulan. Di saat yang sama, Alia pulang lebih malam dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi makan malam yang menyisakan luka.
Ia memilih berjalan kaki sebentar dari halte, ingin menenangkan diri. Ia tak menyadari bahwa langkah kecil itu menyeretnya ke dalam pusaran yang sama. Dari kejauhan, ia melihat becak Surya melintas, dan tanpa berpikir panjang, ia memanggil. Surya berhenti sejenak. Tatapan mereka bertemu. Dalam sepersekian detik, Surya menimbang risiko. Namun hujan dan wajah Alia yang lelah membuatnya mengangguk. Alia naik, dan becak kembali bergerak. Motor-motor itu tetap mengikuti. Surya mempercepat kayuhan, memilih ganggang sempit. Alia merasakan perubahan ritme, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada apa? Tanyanya pelan. Surya tak menjawab. Ia berbelok tajam, roda becak berderit. Motor di belakang semakin dekat. Lampu mereka menyilaukan. Kejar-kejaran pecah di antara gang dan jalan berlubang. Surya mengandalkan pengetahuan medan, memotong lewat jalan yang hanya bisa dilewati becak, menuruni turunan sempit, lalu berbelok ke area pasar yang sudah tutup. Alia menggenggam sisi becak, napasnya tersengal. Ketakutan bercampur kebingungan. Ia ingin bertanya, namun suara hujan dan mesin menelan segalanya. Di sebuah lorong gelap, Surya berhenti mendadak. Ia membantu Alia turun, menariknya ke balik tumpukan peti. Jangan bersuara, bisiknya singkat. Alia mengangguk, matanya membesar. Dari celah, mereka melihat dua motor berhenti. Pria-pria itu turun, berbicara singkat dengan nada kasar. Mereka mencari. Jantung Alia berdegup begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar. Surya menimbang pilihan. Jika ia melanjutkan misi, ia harus tetap bersembunyi, membiarkan Alia keluar sendiri, berisiko. Jika ia menyelamatkan Alia sepenuhnya, ia harus mengalihkan perhatian, membuka diri, dan kemungkinan besar menggagalkan operasi yang telah ia susun berbulan-bulan. Dilema itu menekan dadanya lebih berat daripada hinaan di meja makan. Ketika salah satu pria melangkah mendekat, Surya mengambil keputusan. Ia keluar dari persembunyian, memancing perhatian. Ia berlari ke arah berlawanan, melewati lorong sempit. Teriakan terdengar, langkah kaki mengejar. Alia terpaku, lalu tersadar dan berlari menjauh, seperti yang Surya inginkan. Hujan semakin deras, menyamarkan suara. Surya berlari, melompati genangan, menabrak peti, lalu berbelok tajam ke jalan besar. Ia tahu rute ini akan memecah pengejaran. Namun satu motor tetap bertahan. Di tikungan, Surya tergelincir, bahunya menghantam dinding. Rasa sakit menyengat, namun ia bangkit. Lampu motor mendekat. Dalam sepersekian detik, sirene terdengar dari kejauhan, polisi patroli melintas. Pengejaran buyar. Motor itu berbalik arah. Surya berdiri terengah, hujan membasahi wajahnya. Ia menatap langit malam, menahan nyeri dan konsekuensi. Alia selamat, namun jaringan kini tahu ada sesuatu yang salah. Misi berada di ujung tanduk. Ia berjalan tertatih kembali ke becaknya, menyadari bahwa malam ini telah mengubah segalanya. Pilihan telah dibuat, dan harga yang harus dibayar akan segera datang. Kalimat itu bergema di benak Surya ketika fajar menyingsing dengan warna pucat yang tak biasa. Tubuhnya masih menyimpan nyeri dari malam penentuan, namun pikirannya telah bergerak jauh ke depan. Jaringan yang selama ini ia amati telah bereaksi. Pola berubah, langkah-langkah mereka menjadi tergesa, dan kesalahan kecil mulai terlihat. Di saat genting inilah, waktu tidak lagi berpihak pada kesabaran. Ia tahu, fase pengamatan telah berakhir. Operasi harus ditutup, dan kebenaran harus berdiri di tempatnya. Surya menuntun becaknya ke sudut kota yang jarang dilalui. Di sana, ia berhenti, menatap jalanan dengan mata yang kini berbeda, lebih tajam, lebih tegas. Ia mengeluarkan ponsel lama dari saku, benda sederhana yang selama ini tak pernah menarik perhatian siapapun. Satu panggilan singkat dilakukan. Kata-kata diucapkan ringkas, penuh kode. Tak lama, roda peristiwa berputar cepat. Tim yang selama ini bergerak di balik bayang-bayang mulai merapat. Langkah-langkah mereka senyap, terukur, seperti denyut jantung yang dipercepat. Sementara itu, Alia masih berusaha menenangkan diri dari ketegangan malam sebelumnya. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, dan dipenuhi pertanyaan. Ia mencoba menghubungi Surya, namun tak mendapat jawaban. Kekhawatiran merayap, dan ketika pagi beranjak siang, sebuah kabar mendadak mengguncang rumahnya. Ayahnya menerima panggilan resmi yang meminta keluarga hadir sebagai saksi dalam sebuah pengamanan penting terkait jaringan kriminal yang mengancam kota. Nada panggilan itu tak memberi ruang untuk menolak. Di lokasi yang ditentukan,
Sebuah gedung tua yang telah lama dicurigai, situasi memanas. Aparat berseragam menyebar, garis pengamanan ditarik. Alia mengenali tanda-tanda operasi besar, namun ia heran, mengapa keluarganya diminta hadir? Hadi tampak tegang, namun masih mempertahankan sikap angkuh yang biasa ia kenakan. Ia tak menyadari bahwa dunia yang ia pahami dari kacamata status akan segera runtuh. Ketika operasi dimulai, suara perintah terdengar tegas, menguasai ruang. Alia tersentak. Suara itu, ia kenal betul. Dari balik barisan aparat, seorang pria melangkah maju. Seragam hijau dengan tanda pangkat tinggi terpasang rapi di dadanya. Posturnya tegap, sorot matanya mantap. Alia tercekat saat mengenali wajah itu. Surya. Waktu seolah berhenti. Tukang becak pendiam yang ia kenal kini berdiri sebagai pemimpin operasi. Perintah mengalir cepat dan tepat, pasukan bergerak serempak. Tak ada keraguan, tak ada kebisingan. Dalam hitungan menit, jaringan itu dilumpuhkan. Orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang digiring keluar, satu persatu. Bukti-bukti yang Surya kumpulkan selama berbulan-bulan kini berbicara lantang. Alia menatap Surya dengan mata berkaca-kaca, campuran lega, kagum, dan kebingungan. Ia teringat setiap kayuhan becak, setiap keheningan, setiap senyum tipis yang menenangkan. Semua itu kini menemukan tempatnya. Topeng sederhana itu bukan kebohongan, melainkan pengorbanan. Di sisi lain, Hadi berdiri membeku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Pria yang ia hina di meja makan mewah, yang ia rendahkan dengan kata-kata halus namun tajam, kini berdiri sebagai jenderal TNI yang memimpin operasi nasional. Dunia Hadi runtuh dalam satu tarikan napas. Semua ukuran yang ia banggakan, jabatan, harta, status, tak lagi memiliki arti di hadapan kenyataan ini. Usai operasi, Surya, kini tanpa penyamaran, melangkah mendekati Alia dan keluarganya. Ia memberi hormat singkat, sikapnya tetap rendah hati. Tak ada dendam di wajahnya, hanya ketegasan dan kelelahan yang jujur. Alia ingin bertanya banyak hal, namun kata-kata tertahan di tenggorokan. Ia hanya mampu menatap, mencoba menerima kebenaran yang begitu besar. Hadi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata. Rasa malu dan penyesalan menyelimuti dadanya. Ia menyadari betapa sempit penilaiannya, betapa butanya ia terhadap nilai manusia yang sesungguhnya. Malam itu, semua prasangka hancur. Topeng telah terlepas, dan kebenaran berdiri tanpa perlu dibela. Di bawah cahaya lampu operasi yang mulai meredup, Surya menatap kota yang telah ia jaga dengan cara paling sunyi. Ia tahu, babak ini belum sepenuhnya selesai. Namun satu hal pasti, tidak ada lagi bayang-bayang. Hanya kejujuran yang kini menuntut langkah selanjutnya, menuju akhir yang akan menentukan segalanya. Kalimat itu menemukan maknanya ketika pagi menyapa kota dengan wajah yang lebih tenang, seolah beban panjang yang selama ini menekan telah terangkat perlahan. Operasi besar yang dipimpin Surya dinyatakan berhasil. Jaringan kriminal yang selama ini menggerogoti pinggiran kota ditumpas hingga ke akar. Nama-nama yang dahulu hanya berbisik kini tercatat jelas, gudang-gudang gelap disegel, dan jalur distribusi yang licin akhirnya terputus. Kota bernapas lega, meski banyak warganya tak pernah tahu bagaimana semua itu terjadi. Surya berdiri di halaman markas, mengenakan seragamnya dengan sikap tegap. Tak ada sorak, tak ada perayaan berlebihan. Ia menerima laporan terakhir dengan tenang, menandatangani berkas, lalu mengangguk pada timnya. Di matanya, kemenangan ini bukan tentang tepuk tangan, melainkan tentang tugas yang dituntaskan dengan benar. Namun ketika langkah-langkah formal itu selesai, ada ruang sunyi yang menyelip di dadanya, ruang yang dipenuhi kenangan akan hari-hari sederhana yang kini resmi berakhir. Masa penyamaran itu ditutup tanpa upacara. Tak ada pidato panjang tentang pengorbanan, tak ada kisah heroik yang diumbar. Surya memilih diam, seperti biasa. Ia tahu, banyak hal terbaik memang lahir dari kesenyapan. Ia kembali ke rumah petak itu untuk terakhir kalinya, mengemas barang-barang yang tak seberapa, pakaian lusuh, buku catatan tipis yang penuh tulisan rapi, dan sebuah kunci kecil. Di sudut ruangan, becak tua itu masih berdiri. Catnya mengelupas, joknya sobek, namun setia. Surya menyentuh setangnya, merasakan dingin besi yang akrab. Ia teringat pagi-pagi buta, keringat yang jatuh di jalan berlubang, senyum-senyum singkat penumpang yang tak pernah menanyakan siapa dirinya. Di atas becak itulah ia belajar menyatu dengan manusia, mendengar tanpa menghakimi, melihat tanpa memandang rendah. Ia menghela napas pelan, lalu menutup pintu rumah petak itu dengan hati-hati.
Becak itu ia titipkan pada tetangga yang membutuhkan. Tak ada pamit panjang. Cukup anggukan dan doa dalam hati. Hubungannya dengan Alia memasuki ruang yang baru, lebih jujur, lebih setara. Mereka bertemu tanpa rahasia yang menggantung. Alia kini memahami mengapa keheningan Surya begitu menenangkan, mengapa tatapannya selalu terjaga. Surya pun melihat Alia bukan lagi sebagai perempuan yang terjebak di antara dua dunia, melainkan sebagai sosok yang berani memilih dengan kesadaran penuh. Mereka berbicara tentang masa depan tanpa janji kosong, tentang langkah-langkah kecil yang akan mereka tempuh bersama. Keluarga Alia belajar dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Hadi, ayah Alia, tak lagi bicara tentang kelas dan kepantasan dengan nada menggurui. Rasa malu dan penyesalan mengajarinya sesuatu yang tak pernah ia temukan di laporan bisnis manapun, bahwa nilai manusia tidak bisa diringkas dalam jabatan dan saldo. Ia mendatangi Surya dengan kepala tertunduk, meminta maaf tanpa pembelaan. Surya menerima dengan sikap yang sama seperti ketika ia menelan hinaan, tenang, tanpa dendam. Bagi Surya, kerendahan hati adalah puncak kekuatan. Hari-hari berjalan, dan kota kembali ke ritmenya. Warung kopi ramai, jalanan bising, dan anak-anak berlarian seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah, meski tak kasat mata. Beberapa warga yang dulu memandang rendah kini belajar menyapa dengan lebih hormat. Mereka mungkin tak tahu detail kisah Surya, tetapi mereka merasakan dampaknya, keamanan yang lebih nyata, keadilan yang terasa lebih dekat. Suatu sore, Surya dan Alia berjalan menyusuri jalan yang dulu sering mereka lewati dengan becak. Matahari condong ke barat, bayangan memanjang di aspal. Surya berhenti sejenak di persimpangan, tempat pertemuan mereka bermula. Ia tersenyum tipis. Alia menggenggam tangannya, memahami tanpa kata. Di persimpangan itulah dua dunia pernah berpapasan, saling menilai, lalu belajar menerima. Surya menatap langit yang mulai memerah. Ia tak lagi mengayuh becak, namun kayuhan terakhir itu telah membawanya ke tempat yang tepat. Hidup sederhana yang ia jalani bukan bab yang harus dilupakan, melainkan fondasi yang akan selalu ia bawa. Di sanalah ia belajar tentang kemanusiaan, bahwa kehormatan sejati tidak berisik, bahwa harga diri tak perlu diumumkan, dan bahwa keberanian paling besar seringkali hadir dalam diam. Ketika senja menutup hari, Surya melangkah mantap menuju masa depan yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Bersama Alia, bersama pelajaran yang telah mengubah banyak hati, ia tahu satu hal pasti. Manusia layak dihormati bukan karena apa yang ia kenakan atau miliki, melainkan karena bagaimana ia menjalani hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan di sanalah, di antara langkah-langkah yang tenang, kayuhan terakhir itu menemukan maknanya, sebagai perjalanan menuju kemanusiaan yang utuh.